Inilah benar-benar wanita yang hamil. Tapi setiap hari lagi mabuk. Hampirnya lahirkan bayi tapi masih pakai obat. Sakit keras sampai mati. Saat pembantu dengar teriakan lagi cepat datang. Tapi dia lagi henti nafas. Di atas lantai lagi ada satu bayi. Takutkan pembantu dan buatnya hampir tarik pistol untuk tembak. Tapi akhirnya, dia tidak bisa lakukan begitu. Tengah malam, pembantu bawa bayi itu untuk buang di halaman rumput. Tapi baru saja beberapa langkah. Tangisan sesat dari bayi itu. Buatnya tidak bisa kejam lagi. Bayi ini tidak bermasalah. Harusnya rawat dia dulu. Cepat saja bayi itu lagi berkembang. Gendut dan lucu. Tapi masalah yang besar itu IQ-nya lagi rendah. Di sekolah lagi tidak bisa ikuti teman. Anehnya adalah dia makan sayur-sayuran setiap hari. Teman maunya makan sedikit daging. Dia juga tidak berani makan, lagi bilang ibunya tidak izinkan. Makan daging akan mati. Begitulah sudah ulang tahun ke-7. Wanita tua yang tetangganya membuat daging cincang. Tapi ibunya tetap tidak izinkan makan. Hanya kasihnya roti. Lagi bilang dia alergi daging. Tempat tidurnya. Lagi terowongan rahasia yang memiliki pintu besi di belakang lemari ini. Joel kita terbiasa masuk kamar ini. Duduk di atas bantal dan lepaskan bajunya. Lalunya keluarkan dua tangan. Clara lagi pakai rantai besi di dinding. Kunci tangannya. Lagi maunya jangan coba gigit. Akan sakitkan giginya. Lalunya, Clara seperti biasa. Letakkan karpet untuk Joel. Lagi ciumnya secara lembut. Lagi dorong pintu besi yang tebal dan berat. 7 tahun begini, sama saja setiap hari. Clara juga tidak ada cara yang lain. Hidup begini yang Joel juga terbiasa. Tunggunya suara yang keras ditransmit ke kamar. Clara lagi nyalakan pemutar musik di tempat tidur. Lagi naikkan volume hingga maksimal. Clara lihat foto di tangannya. Lagi bilang sama wanita dalam foto. Anak kita lagi 7 tahun. Clara itu yang pembantu Anna. Anna tidak bilang sama anggota keluarganya. Maunya lahirkan bayi yang dalam kandung. Tapi cara rawat dirinya juga tidak tahu. Setiap hari lagi mabuk. Lagi pakai sepatu hak tinggi kemana-mana. Tidak ada yang bisa menasihati. Yang lebih takut itu. Anna lagi tidur sambil berjalan pada malam hari. Hari itu dia lari ke kamar di bawah tanah. Tangkap satu kucing garong dan gigitnya. Semua dilihat sama Clara. Walaupun takut, dia masih baik hati sama Anna. Lagi putuskan akan di samping gadis yang kasihan ini. Tunggu dia lahirkan bayi dan turut hati. Tapi Clara juga tidak sangka bahwa malam itu Anna tiba-tiba maunya lahirkan. Walaupun bayi sudah dilahirkan. Tapi Anna lagi mati. Gaya yang aneh punya bayi itu. Buatnya hampir matikan. Akhirnya Clara masih putuskan. Diri sendiri rawat bayi ini. Hari itu lihat anak laki-laki yang kasihan ini. Jadi diam-diam masakannya sepotongan daging panggang. Joel makannya sangat enak. Rasanya ini baru saja makanan yang lezat. Saat Clara pulang rumah. Joel ambil foto itu. Lagi bilang kenapa dia putih tapi ibunya lagi hitam. Orang tua temannya juga sama warna kulit. Wanita dalam foto ini baru saja ibunya. Clara jelaskan, saat ibunya lahirkannya. Sudah mati. Joel tidak percaya, maunya cari ibu. Dulunya, dia selalu dengarkan Clara. Makan apapun yang Clara mau. Tidur dimanapun yang Clara minta. Tapi Clara masih berbohong samanya. Dia tidak akan makan sayur-sayuran yang bosan itu. Juga tidak tidur di tempat yang sempit dan sepi begitu. Clara tidak ada cara yang lain. Kalau begitu, akan baik saja. Tapi tunggu sambil dia dewasa. Belajar cara kendalikan emosi dirinya lagi bisa diskusi. Tapi sekarang lagi dipaksa tidur dalam kamar ini. Kali ini, Clara lagi paksa Joel masuk. Tapi saat Clara keluar, tangannya lagi muncul goresan masih berdarah. Sudah pagi. Belakang pintu lagi goresan yang kacau. Pakaian juga dirobekkan. Di atas lantai lagi banyak bulu. Joel tidak berbulu seluruh tubuh. Tapi lagi muncul kuku yang merah. Dia sudah gigit satu sisi rantai besi. Saat ini, Joel sedang menatap pada Clara. Emangnya baru saja bangun.
Clara bilang semua ini juga lagi jaganya. Tunggu sampai saat dia bisa kontrol dirinya. Baru saja bisa hidup seperti orang yang biasa. Clara potong kuku tangan, cukur bulu buat Joel. Lagi ajaknya ke sekolah. Tapi hari itu setelah selesai sekolah, Joel tidak pulang rumah. Tapi lagi dengan satu teman ke toko swalayan. Bilangnya mau cari ibu. Sampai malam hari juga tidak bisa dapat ketemu. Saat lihat bulan purnama, dia baru saja terkejut. Tapi saat ini, dia tidak bisa kontrol dirinya. Teman itu dekati. Tangannya lagi muncul cakar tajam. Di wajahnya juga muncul banyak bulu. Ekspresi yang sangat tidak nyaman. Matanya juga ubah warna. Lalunya tiba-tiba rangkak di lantai. Wajah jadi takutkan. Tangannya sudah jadi cakar yang kejam. Temannya ditakutkan sampai nangis. Inilah satu monster yang kejam. Itu bergegas ke arah bocah itu. Saat Joel mengandalkan insting. Lari ke rumah dengan tubuh yang berdarah. Tubuhnya juga habis energi. Dengan Joel itu. Situasi itu seperti mimpi. Tubuhnya berbulu yang banyak. Lagi bawa satu pisau yang kecil dalam tangan. Bilangnya akan lakukan diri sendiri. Setelah keluar, Joel lagi jadi orang yang lain. Saat ini, Clara juga siapkan bagasi. Dan bilang akan bawa Joel larikan diri. Joel tidak mau pergi. Dia rasa sangat biasa, kenapa lagi harus larikan diri. Apalagi malam ini dia ada urusan yang penting. Itulah tipu Clara. Joel bilang maunya bawa lampu dalam kamar tidur. Tapi saat Clara masuk kamar, dia lagi tutup pintu besi. Kunci Clara dalam kamar itu sendiri. Tapi Joel benar-benarnya tidak tahu. Pada malam kemarin, karena dia, di toko swalayan ini lagi ada kasus pembunuhan. Di sekolah, hatinya lagi rasa tidak nyaman. Teman yang sama meja juga tidak ke sekolah. Mereka berdua awalnya berencana. Malam ini akan ikuti pesta ulang tahun teman yang lain. Tapi bahkan jika teman itu tidak datang, Joel juga akan ikut diri sendiri. Malam selalu dikunci di kamar. Sekarang lagi bisa. Senang untuk main dengan teman. Tapi bahagia jadi sedih. Joel sedang main lagi tiba-tiba berlutut di tanah. Tangannya lagi jadi cakar yang menakutkan. Dia lagi ingat sesuatu. Saat masih ada sedikit sadaran yang tersisa. Lagi berteriak minta temannya cepat pergi. Lalunya, lengannya juga jadi besar. Pakaian lagi dirobekkan. Joel lagi benar-benar jadi satu monster. Hilangnya sadaran. Lagi lihat ke darah gadis kecil dan mengaum. Lalunya bergegas ke arah gadis itu. Saat ini satu suara yang bergema. Clara tiba-tiba muncul. Ambil pistol dan tembak monster buatnya terluka. Dan menyelamatkan gadis kecil. Clara bawa monster itu pulang. Dan kuncinya dalam kamar. Dia hati-hati keluarkan peluru dalam tubuhnya. Dan menghibur monster kecil itu. Clara secara lembut bersihkan lukanya. Lihat monster yang hilang sadaran di depan wajah. Clara belainya dengan ringan. Lagi nyanyi satu lagu buat anak kecil. Harap anaknya akan jadi tenang. Tapi saat ini, gadis kecil yang ditakutkan. Dan bilang sama orang tua semua. Di sini lagi ada satu monster yang muncul. Lagi ada apa sih? Para dewasa bergabung jadi kelompok. Ambil senjata dan masuk rumahnya. Harus matikan monster ini untuk hilangkan kerugian bagi orang-orang. Semua orang masuk rumah. Temukan terowongan rahasia yang aneh itu. Jadi pukul pintu secara gila. Monster yang dalam nyanyian Clara. Lagi jadi kembali tenang. Dia akhirnya lagi ngerti kesengsaraan Clara. Tapi semua sudah terlambat. Saat ini suara ketuk pintu semakin keras. Buat Joel ngerti semua. Sekali lagi ledakan kejahatan punya monster yang kejam. Itu mengaum dan berlari ke pintu. Clara juga tidak tahu harus lakukan apa lagi. Dia lepaskan rantai besi buatnya. Dia coba angkat tangan. Monster itu tidak nyerangnya. Tapi lagi pegang tangannya secara erat. Mereka kedua begitu pelan-pelan berdiri. Bahkan jika ada ribuan tentara di luar, dia juga akan di sampingnya. Dengannya hadapi kesusahan yang ada di belakang pintu besi itu. 面对那扇沉重的铁门。